pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang tulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini bersaksi dalam kebenaran. Saksi adalah elemen penting dalam hidup. Semua peristiwa dan perkara akan menjadi jelas kalau ada saksi. Salah satu tugas panggilan gereja adalah bersaksi dan melayani. Dengan itu, karya Kristus dan pewartaan Injil dilanjutkan. Dalam bacaan Injil, Kristus berbicara tentang saksi untuk dirinya. Para nabi, Yohanes, dan karya Kristus sendiri adalah saksi bahwa Dia adalah Allah. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh para rasul yang menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Menjadi saksi Kristus berarti menjadi Kristus yang lain, alter Kristus. Artinya, berusaha untuk menyerupai Kristus, berpikir, berkata, bertindak, dan hidup seperti Kristus. Tentu ini tidak gampang, tetapi selalu mungkin bagi mereka yang mau dekat dengan Tuhan. Panggilan dan kemuridan Kristiani menuntut dan mengharuskan kita untuk berani bersaksi mengenai kebenaran iman kita di tengah dunia, bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah yang diutus ke dunia. Tugas bersaksi itu memang tidak mudah, sebab kita harus berhadapan dengan aneka kenyataan,
seperti kepalsuan, kemunafikan, dan tindakan-tindakan penyesatan dari pihak antikristus. Kita tetap tekun dan setia bersama Kristus sampai garis akhir perjuangan ini, supaya kita layak memperoleh mahkota kemuliaan. Seorang Kristiani perlu menjadi saksi bagi Yesus. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, tua muda harus mengingat panggilan luhur untuk menjadi saksi Yesus. Inilah panggilan pertama dan mendasar sebagai orang Kristiani. Saudara-saudari, setiap orang pasti ingin hidup dalam kebenaran. Hari ini, Yesus mengingatkan kita kembali mengenai tanggung jawab kita sebagai seorang Kristiani, yaitu mewartakan dan bersaksi tentang kebenaran di dalam Yesus yang sejati. Sudahkah kita menjadi seorang saksi yang benar dan jujur dalam keseharian hidup kita, bahkan dalam hal kecil sekalipun? Atau beranikah kita mengatakan dan melakukan kebenaran walaupun kebenaran itu akan menyebabkan kita dijauhi oleh orang banyak dan dianggap sebagai sumber masalah? Mari di masa Prapaskah ini kita mau membersihkan dan membenahi kembali hati kita dan menyadari bahwa kita semua adalah saksi-saksi Kristus yang juga diutusnya untuk mewartakan kebenaran, supaya jiwa kita dan jiwa banyak orang diselamatkan oleh karena kebenaran itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.